Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport Lovers, selamat datang di Rio Sport Channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat walafiat ya. Ada berita yang baru masuk dan juga sangat-sangat mengecewakan buat para penggemar sepak bola, khususnya Liga Indonesia ya. Karena PSSI baru saja mengumumkan jika kompetisi ditunda hingga akhir tahun dan belum jelas kapan dimulainya awal tahun. Katanya sih awal tahun, cuman tanggal kepastian awal tahun itu belum diputuskan secara resmi oleh pihak PSSI, entah itu Januari ataupun Februari ya. Nah, tentunya hal ini membuat kecewa para klub-klub kontestan Liga 1, 2 maupun 3. Nah, banyak banget ya dari klub-klub peserta di Liga Indonesia ini kecewa dengan keputusan PSSI dan pemerintah ini. Nah, kami akan tampilkan beberapa kesan ataupun kekecewaan dari para klub-klub Liga 1 dan juga apa sih sebenarnya keputusan dari PSSI itu terkait liga di Indonesia. Dan makanya kita akan simak sama-sama di video kali ini. Tapi ya nggak ada salahnya juga saya minta untuk bantu channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga bermanfaat untuk semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke lah, ini beritanya untuk kalian dan inilah Rio Sport selengkapnya. Kamis 29 Oktober 2020, PSSI akhirnya memutuskan untuk menunda gelaran kompetisi hingga awal 2021. Namun belum dipastikan apakah awal 2021 itu Januari atau Februari. Pasalnya PSSI belum menerbitkan surat keputusan resmi. Jelas keputusan PSSI ini membuat sejumlah klub bingung. Pasalnya klub tak tahu awal 2021 itu Januari atau Februari, seperti yang diungkapkan Direktur PT PBB Teddy Cahyono. Saya bingung juga, awal Januari atau Februari, kemudian tanggal berapa, itu yang harus pasti. Jangan sebut awal tahun aja. Jika Februari sebut Februari, Januari ya Januari, sebutkan juga tanggalnya. Kalau hanya awal 2021 tidak jelas, ujar Teddy Cahyono. Lebih lanjut, Teddy mengatakan keputusan ini akan berdampak besar pada klub khususnya Persib. Kerugian pun ditaksir akan mencapai puluhan miliar rupiah. Namun Teddy enggan menyebutkan berapa kisaran kerugiannya. Kerugian itu meliputi tak adanya pemasukan sementara biaya terus keluar tiap bulannya untuk membayar gaji pemain, belum lagi biaya operasional dan latihan. Ya jelas, ini dampaknya luar biasa buat klub. Kalau dibilang rugi ya pasti rugi. Tapi saya nggak bisa bilang berapa, tapi yang pasti banyak. Ini sangat memusingkan. Apalagi sekarang surat resmi belum turun. Kita nggak tahu tanggal berapa main. Kita nggak bisa siapkan tim kapan harus kumpul kalau gini. Tapi kita akan tunggu surat resminya, ujar Teddy Cahyono. Hingga saat ini pihak Persib belum memutuskan kapan akan meliburkan total skuadnya. Pasalnya harus menunggu keputusan pihak pelatih dan manajemen lain. Namun dipastikan minggu depan seluruh klub akan meliburkan skuadnya hingga batas waktu yang belum pasti. PT LIB selaku operator liga di Indonesia memberikan keterangan tentang keputusan PSSI ini. Menurut Ahmad Hadian Lukita, keputusan PSSI ini telah melalui rapat exco dengan pihak Menpora, kepolisian, dan juga Presiden. Adanya pilkada bulan Desember dan tahun baru Januari nanti disinyalir alasan pemerintah menunda liga. Namun PT LIB rencananya akan melakukan pertemuan dengan para klub minggu depan untuk membicarakan nasib klub, sponsor, dan juga pemain. PSSI sudah rapat exco dengan Menpora juga Presiden. Memang kompetisi terganjal waktu. Ada pilkada di Desember dan Januari itu mentok di tahun baru. Jadi yang paling memungkinkan ya Februari baru mulai. Kami tahu klub pasti akan rugi. Untuk itu kami akan adakan pertemuan untuk membahas nasib klub, sponsor, dan pemain. Karena ini bisa berbahaya buat klub, ujar Ahmad Hadian Lukita.
Sejumlah klub merasa kecewa, pasrah, dan putus asa dengan keputusan ini. Pasalnya pasti klub akan bangkrut dan terancam kehilangan pemain dan sponsor. Tentu dengan tidak adanya kompetisi, sponsor pun tak akan mau mengucurkan dana pada klub. Begitu juga dengan kontrak pemain. November dan Desember ini banyak pemain yang habis masa kontraknya, sementara klub tak berani negosiasi kontrak ulang. Alhasil nasib pemain di klub akan diserahkan pada pemain itu sendiri, apakah akan bertahan atau hengkang dari klub. Dengan ditundanya kompetisi, maka inilah akhir dari kompetisi Liga 1 2020 dan selamat tinggal Liga 1 2020. Meskipun pada awal 2021 nanti kompetisi dilanjutkan, namun yang pasti formatnya akan jelas berbeda. PT LIB berencana merumuskan format yang akan dipakai jika Liga digelar pada Februari nanti, yakni sistem turnamen baik di Liga 1, 2, dan 3. Jadi diharapkan sebelum gelaran Piala Dunia U20, kompetisi akan usai. Melihat situasi ini yang kemungkinan Februari baru ada kompetisi, kami akan membicarakan dengan klub soal rumusan format kompetisi. Yang paling pas mungkin turnamen singkat 2 grup ya. Jadi sebelum Piala Dunia udah kelar. Hal ini kemungkinan berlaku pada Liga 2 dan 3 juga, ujar Ahmad Hadian Lukita. Dengan demikian sejarah kembali terulang, di mana Persib menjadi Gresik United Jilid 2. Di mana pada 2015 lalu Gresik yang memuncaki klasemen hasil 3 laga harus gagal juara lantaran liga terhenti akibat dualisme kompetisi. Kali ini Persib pun mengalami hal yang serupa. Gagal juara dengan menjalani 3 laga awal karena pandemi dan politik. Kembali politik menjadi biang keladi dari sepak bola. Nafsu, keserakahan, dan haus akan kekuasaan demi kepentingan pribadi dan kelompok harus mengorbankan ratusan bahkan ribuan orang yang tergantung pada sepak bola. Bukan hanya pelatih, pemain, ofisial, staf, dan klub yang merugi, tapi juga hampir seluruh pecinta sepak bola merugi. Pasalnya sepak bola yang menjadi tumpuan bahkan hiburan masyarakat harus hilang. Kini hari-hari kita pasti akan disuguhkan berita-berita dari elit politik yang sibuk mengurusi pilkada yang padahal demi dirinya sendiri dan keluarganya juga koleganya. Sungguh nasib yang miris untuk olahraga. Ya, lagi-lagi politik menjadi penghalang ya. Jadi penghalang buat sepak bola tanah air. Hal ini mengulang kejadian serupa tahun 2015 di mana ketika itu liga di Indonesia dihentikan karena juga urusan politik, ada dualisme kompetisi ya. Kali ini juga politik juga, yaitu pilkada. Walaupun awalnya embel-embelnya adalah pandemi corona, tapi ujung-ujungnya adalah politik. Jadi sepak bola tak bisa lepas dari politik, mengecewakan dan sangat kejam. Nah, gimana? Cukup mengecewakan kan? Ya, buat para pecinta sepak bola tanah air tentunya sangat mengecewakan berita kali ini ya. Tapi jangan khawatir, walaupun kompetisi dihentikan untuk sementara waktu, tapi kami tim Rio Sport akan tetap menyajikan berita-berita terkini tentang seputar sepak bola Indonesia, baik itu tim nasional maupun klub-klub di Indonesia. Jadi kami akan update terus perkembangan situasi sepak bola di tanah air. Jadi jangan sampai kelewatan berita-berita dari Rio Sport Channel. Terima kasih yang udah mampir di channel ini dan mengunjungi channel ini. Ketika saran tetap kami nantikan di kolom komentar dan juga di media-media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.